Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Salam sukses buat kita semua ya. Perkenalkan, nama saya Ridho dari channel Sanjaya Konsultan Minimarket. Ya, saya atau kita akan membahas tentang toko retail, toko kelontong, toko minimarket, dan toko sembako. Nah, kenapa saya buat video ini? Banyak teman-teman yang tanya kepada saya, berapa sih modal untuk membuat minimarket? Gimana cara mendapatkan margin yang besar? Nah, macam-macam pertanyaan dari teman-teman semua. Nah, makanya saya buatkan video ini supaya kita sama-sama belajar. Kali ini saya akan membahas tentang berapa modal untuk pembuatan minimarket dengan luas toko 7x7 ya. Nah, sebelum kita bahas di poin modal berapa ya, jangan lupa tekan like dulu, share, komen, dan subscribe. Audio Jungle. Oke, sekarang kita bahas modal ya. Berapa sih modal minimarket untuk toko ukuran 7x7? Itu ada modal aset, terus ada lagi modal barang dagangan, terus ada lagi modal gedung ya. Kemudian kita bicara nanti tentang margin. Nah, ada 4 poin ini saya bahas. Saya tentukan dulu aset saya berapa, barang dagangan saya berapa, terus untuk gedungnya berapa, terus nanti hasilnya marginnya berapa. Oke ya, sekarang kita bahas satu persatu dulu tentang aset. Ini modal saya untuk aset 50 juta. Nah, 50 juta itu terdiri dari ada lemari pendingin 3 pintu, ada rak minimarket, ada meja kasir, terus ada lagi program kasir, ada neon box. Nah, kenapa saya pakai lemari pendingin 3 pintu? Ya, kenapa saya pakai lemari pendingin 3 pintu? Karena perkembangan minuman saya yang dingin penjualannya kencang. Jadi item yang bisa saya masukkan ke lemari pendingin bisa lebih maksimal. Terus bicara tentang yang rak minimarket ya. Kenapa saya pakai rak minimarket? Nah, rak minimarket ini teman-teman kalau beli rak minimarket pastikan rak yang bisa dibongkar pasang atau knockdown. Ini contohnya kayak gini, rak minimarket yang bisa dibongkar pasang. Terus kenapa saya pakai program kasir? Kenapa nggak pakai kalkulator? Nah, manusia itu punya daya ingat yang terbatas. Makanya bukanlah program kasir untuk membantu kinerja kita. Program kasir ini membantu operasional kita untuk mengontrol kinerja karyawan saya. Sangat bermanfaat sekali jika Bapak Ibu atau teman-teman mau buka minimarket pakai program kasir. Terus ada lagi neon box. Kenapa sih saya pakai neon box? Apa fungsinya neon box? Nah, untuk mengembangkan brand toko kita. Orang kalau lewat nggak ada neon box, nggak bakal tahu kalau di sini ada toko. Tapi dengan adanya neon box, orang bisa tahu, oh ternyata di sini ada toko, ada minimarket, ada toko kelontong. Tuh fungsi dari neon box. Kenapa saya memilih berani masang pakai neon box meskipun agak mahal memang ya, agak mahal. Tapi itu sarana promosi kalau buat saya. Terus meja kasir, kalau meja kasir sih ya biasalah ya untuk mendukung program kasirnya saja supaya lebih terlihat modern. Itu tentang aset. Poin kedua yaitu berapakah modal barang dagangannya dengan luas toko ukuran 7x7. Oke, saya jelaskan ya. Seluruh barang dagangan saya sekitar 114 juta. Tuh. Nah, yang Bapak atau teman-teman semua ya, Bapak Ibu atau teman-teman semua yang perlu dipelajari tentang barang dagangan ini, hati-hati dengan modal minim, jangan sampai kita salah belanja. Kenapa?
inginnya toko segera penuh, tapi nggak memikirkan item yang dibeli. Harusnya misalkan ya, dengan modal minim kita harus pinter nih, harga yang mahal apa, kosmetik ya udah kita kasih 33 saja, atau susu box kita kasih 33, nggak masalah, itu untuk awalan ya. Jangan sampai terus bapak ibu atau teman-teman dengan modal minim malah dibelikan sekalian satu karton, per item satu karton, nanti nggak ketemu toko kita, nanti itemnya terlalu sedikit, jadi kurang maksimal nanti di omset. Modal saya kurang lebih untuk toko 7x7 ini sekitar 114 juta cukup kalau menurut saya. Dan alhamdulillah meskipun di masa pandemi seperti ini ya, toko saya masih stabil. Lanjut poin ketiga, di gedung ya atau bangunan itu salah satu termasuk modal juga. Jadi kebetulan lokasi yang saya tempatin ini saya mengontrak selama setahun, itu biaya 7 juta. Salah satu alasan saya ngontrak itu saya melihat minimarket yang berskala nasional saja hampir semua itu mengontrak. Memang ada sebagian yang sudah punya tanah sendiri dan beliau difranchise-kan ke minimarket yang skala nasional tersebut. Memang ada sebagian, tapi hampir semua itu mengontrak. Makanya kenapa saya memilih mengontrak. Jadi, kalau teman-teman atau bapak ibu semua, bapak ibu sekalian punya bangunan sendiri silahkan. Tapi jika belum punya bangunan atau belum punya lokasi, saya sarankan lebih baik ngontrak dulu, nggak masalah gitu. Nah, yang perlu diperhatikan mencari kontrakan mana yang bagus menurut saya, pilihlah di dalam pedesaan atau mungkin di dalam kampung ya. Di dalam kampung harganya lebih efisien, lebih murah daripada di pinggir jalan, itu di kampung. Yang kedua, kalau di pedesaan atau di kampung, pesaing kita lebih sedikit daripada di pinggir jalan raya. Di pinggir jalan raya, dengan modal kita minim, stok kita tidak banyak, kita kalah dengan minimarket yang berskala nasional. Kalau kita modal minim, kita arahkan ke pedesaan atau perkampungan, omset kita lebih baik karena pesaing kita tidak ada. Pak Ibu atau teman-teman, jika mau kontrak, pilihlah di pedesaan, jangan di pinggir jalan raya. Pilihlah di perkampungan. Dan satu lagi, jika mau kontrak minimal 5 tahun, karena perhitungan kembali modal kita itu, perhitungan saya, analisa saya di 2 tahun bisa kembali modal. Nah, kalau bapak ibu cuman kontrak selama setahun belum kembali modal, toko sudah tutup. Ya, kalau boleh diperpanjang, kalau tidak boleh diperpanjang, kita yang rugi, kita harus cari tempat lagi. Itu bicara tentang margin atau untung atau laba. Tadi kita udah bicara modal dengan total modal aset 50 juta dengan total modal barang dagangan 114 juta, kemudian sewa bangunan atau sewa gedung 35 juta per 5 tahun, total kurang lebih 200 juta modal kita untuk pembuatan minimarket dengan ukuran 7x7, 200 juta. Nah, berapakah margin kita per hari sampai dengan per bulan sampai dengan per tahun, dan di tahun berapakah modal kita akan kembali ya. Margin bersih saya per hari adalah 300, rata-rata nih ya, saya rata-rata 380.000. Nah, 380.000 kalau kali 30 hari ketemunya kurang lebih di 11.400.000 ya, kurang lebih 11.400.000. Biaya operasional saya karena saya pakai karyawan. Nah, nanti terkait gimana cara mengatur karyawan atau terkait operasional seperti apa yang harus diterapkan ke karyawan, kita bahas lagi di session berikutnya. Biaya operasional saya kurang lebih 3 karyawan saya 4 juta, bayar 3 karyawan. Biaya listrik per bulan saya kurang lebih 750.000.
gaji karyawan 4 juta, biaya listrik 750, kemudian biaya lain-lain ya yang tadi saya sebutkan kurang lebih 500.000 itu. Jadi global pengeluaran saya atau biaya saya kurang lebih sekitar 5.500.000-an lah, kurang lebih segitu. Margin kotor saya per bulan sekitar 11.400.000. Margin bersih saya sebulan kurang lebih di 6.200.000, kurang lebih 6 jutaan lah, katakan saja 6 juta. Terus kapan kembali modalnya? Modal saya 200 juta. Jika dibagi 6 juta per bulan ketemunya berapa? Tadi saya hitung sih ketemunya kurang lebih di 32 bulan. 32 bulan itu berapa tahun? 32 bulan itu 2,5 tahun. Nah, jika sampai 5 tahun, berapa margin kita bersih semuanya? Kurang lebih sekitar 137 juta. Itu margin bersih saya selama 5 tahun. Nah, dari poin pembahasan margin ini, dengan 5 tahun dapat margin 137 juta, modal cuma 200 juta, kita masih dapat untung 137 juta plus dapat barang dagangan. Karena barang dagangan itu kan punya kita, asetnya juga masih punya kita. Nah, makanya itu salah satu alasan saya termotivasi kenapa saya buka minimarket itu. Meskipun rumit, tapi marginnya lumayan, marginnya besar. Kalau dihitung-hitung cepat juga kembali modalnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bermanfaat. Dan penutup dari saya, untuk memulai usaha tidak hanya dengan modal saja, namun perlu disertai dengan tekad dan keberanian. Karena satu langkah tekad kita menentukan 1000 langkah kita ke depan. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan aktifkan notifikasi di layar HP teman-teman. Terima kasih.